Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidawati. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dari lokal 2H Reguler NPM 2123082884. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT. Kepadatan penduduk di Indonesia. Kepadatan penduduk di Indonesia salah satunya persebaran penduduk yang tidak merata. Apa sih persebaran penduduk itu? Pengertian pertama ialah secara umum, persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara geografis, karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Yang ketiga, secara administrasi, yaitu karakteristik penduduk menurut batas-batas, yaitu batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A atau di kecamatan B. Untuk lebih lanjut, mari kita simak dulu video berikut ini.
Saudara, dalam 10 tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dari video tersebut kita dapat simpulkan bahwa Pulau Jawa ialah pulau dengan terpadat di Indonesia karena terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan di Pulau Jawa. Faktor-faktor tersebut ialah faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi di Pulau Jawa. Yang pertama, pusat pemerintahan. Ibu kota negara Indonesia terletak di Jakarta, mana Jakarta ini merupakan bagian dari Pulau Jawa. Hal ini memudahkan para masyarakat untuk mengurangi masalah administrasi yang berkaitan dengan kependudukan. Yang kedua, karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur. Tanah di Pulau Jawa memungkinkan ditanami untuk jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, sehingga masyarakat di Jawa memiliki banyak sekali alternatif dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, sehingga hasil panen pun akan menjadi lebih baik daripada dibandingkan dengan hasil lain dengan pulau-pulau selain di Jawa. Yang ketiga, karena Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri di Pulau Jawa menyediakan berbagai fasilitas perekonomian seperti mal dan banyak sekali industri-industri yang tersedia di Pulau Jawa, di mana hal ini membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Yang keempat, yaitu tersedianya banyak jenjang pendidikan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tidak hanya satu atau dua universitas yang mempunyai kualitas sangat baik sehingga orang bisa mendidik atau belajar akan memilih atau memutuskan Pulau Jawa sebagai tempat untuk mencari ilmu. Bisa disebut ada banyak sekali universitas di pendidikan di Indonesia, di mana hal ini mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan selain di Pulau Jawa. Itulah memungkinkan daya tarik bagi masyarakat Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui dan bisa dilihat dari diagram tersebut, bahwa Pulau Jawa padat akan penduduk, akan selalu bertambah tiap tahun ke tahun. Pada Provinsi Jawa Barat selalu memiliki provinsi terpadat kedua dari Jawa Timur, dan ketiga ada Jawa Tengah. Dari diagram tersebut kita bisa menyimpulkan dari tahun 2011 hingga 2020, Pulau Jawa selalu mengalami kenaikan penduduk. Selanjutnya, faktor ketimbangan urbanisasi. Yang pertama ada faktor psikologis. Faktor ini merupakan di mana penduduk selalu memilih tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat psikologis seperti tempatnya yang strategis, cukup air, subur, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor biologis. Faktor ini merupakan faktor persebaran pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan perkawinan. Yang ketiga ada faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi persebaran penduduk, maka semakin maju persebaran penduduknya,
Dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Dampak persebaran penduduk yang tidak merata yaitu pertama sosial, kedua ekonomi, ketiga budaya, dan yang keempat politik. Dampak yang pertama adalah sosial. Seperti pertama, psikologi mencerminkan udara yang meningkat. Dua, tingkat kriminalitas yang meningkat. Ketiga, banyak permukiman kumuh di daerah perkotaan akibat dari kemiskinan yang padat penduduknya. Yang keempat, kurangnya fasilitas air bersih serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian dampak ekonomi. Pertama, pemusatan ekonomi pada suatu daerah saja yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial, kemiskinan, serta pengangguran. Yang kedua, luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit karena dijadikan permukiman, sementara lahan di Pulau Jawa belum dimanfaatkan dengan optimal. Lalu yang ketiga, dampak budaya yang terjadi yaitu pertama, timbulnya keinginan untuk menguasai daerah lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Dan yang kedua, budaya masyarakat Indonesia bergotong royong dan bekerja sama akan hilang digantikan dengan budaya individu masyarakat perkotaan. Yang terakhir ada dampak politik. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah karena tidak meratanya pembangunan. Pembangunan dipusatkan hanya di daerah yang padat penduduknya saja, sehingga daerah yang penduduknya sedikit akan diperhatikan dan timbullah ketimpangan sosial. Baik, setelah dijelaskan apa itu faktor kepadatan penduduk, ada solusi kepadatan penduduk. Ini terdapat yang kedua, memeratakan pembangunan. Yang ketiga, memberikan jaminan bagi transmigran. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, membangun industri di pedesaan. Berikut penjelasan dari transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah untuk memeratakan penduduk. Masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduk. Tujuan migrasi untuk pemerintah dan kesatuan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah penduduk yang masih jarang. Yang kedua adalah memeratakan pembangunan. Memeratakan pembangunan mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, memeratakan inspektor sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Seperti yang diakui, wilayah barat Indonesia saat ini masih menyumbang 80% pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu dan mampu melakukan perubahan dan tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuangan dan kebaikan kesejahteraannya. Yang terakhir adalah membangun industri di perdesaan. Industri di perdesaan merupakan salah satu langkah pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan industri ini dipusatkan di perkotaan, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat perdesaan dengan tujuan agar membangun tersebar secara hingga ke lapisan akar rumput. Ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai persebaran penduduk tidak merata. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.